Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kuronoso Kanshi berdasarkan light novel, atau bisa disebut juga dengan Black Summoner. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, langkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya membahas tentang pertarungan terakhir di babak final antara Blok B dan C, di mana pertarungan terakhir Blok B dimenangkan oleh Leonhard setelah mengalahkan Rion dari party Kelvin. Sementara pertarungan terakhir Blok C dimenangkan oleh Sera setelah lawannya yaitu Bal menyatakan untuk menyerah. Nah, menariknya sebelum turun dari panggung, Bal menyatakan dirinya dengan Sera akan bertemu lagi, dan pada saat itu Bal akan bertarung serius dengan Sera. Jadi Bal menyarankan Sera agar bisa mengasah kemampuannya sampai waktunya tiba. Saat ini Sera habis selesai menceritakan tentang apa yang Bal katakan dengannya pada Kelvin dan teman-temannya sambil meneguk minuman yang dibuat Evil. Meski Sera tampak masih frustasi, namun masalah terbesarnya bukanlah itu melainkan fakta Bal tahu nama keluarga Sera. Apalagi Bal bukanlah nama aslinya. Kelvin menduga nama Bal sebenarnya adalah Baal. Kelvin berkata pada Sera kemungkinan Bal memiliki hubungan dengan Sera, atau mungkin saja Bal adik perempuan Sera. Kelvin mengatakan itu karena dia baru tahu kalau ternyata bahwa nama keluarga Sera bukan Bal tapi Baal. Kelvin bertanya kenapa Sera tidak pernah memberitahukan tentang ini. Sera menjawab kalau dia tidak tahu kalau itu penting sekarang, apalagi nanti nama keluarganya akan diganti dengan Celsius. Setelah mengatakan itu, Sera tiba-tiba tersipu malu dan mengalihkan pandangannya. Sera lalu bertanya kenapa Kelvin mengira dia adik perempuannya sedangkan dirinya adalah anak tunggal. Kelvin menjawab itu semua karena Sera memiliki kemiripan dengan Bal, apalagi sebelumnya Sera menyebutkan bahwa Raja Iblis Gustav menyembunyikannya dan membesarkannya secara rahasia. Jadi tidak akan terlalu aneh bagi Sera untuk memiliki seorang adik perempuan yang juga disembunyikan. Dan Kelvin rasa tidak ada yang pernah memberitahu Sera tentang keberadaannya sebelum pahlawan tiba. Evil yang ikut mendengarkan percakapan mereka sambil mengisi cangkir Sera mengatakan kalau dia sependapat dengan Kelvin bahwa Bal mirip Sera. Gerard yang juga mendengarkan percakapan itu juga sependapat. Gerard merasakan kalau Bal memiliki bakat sebagai seorang cucu. Namun bagi Kelvin hal itu mustahil. Bal terlihat seumuran Rion, sementara Sera sendiri telah hidup ratusan tahun yang lalu sebelum dia dikurung. Jadi bakal aneh jika dia masih hidup. Kelvin hanya bisa menduga kalau Bal bisa menghentikan jam di tubuhnya, atau mungkin dia dibekukan sama seperti Sera dan dibebaskan entah bagaimana. Kelvin bertanya pada Sera apa yang terjadi pada iblis rata-rata setelah 100 tahun atau 200 tahun dan berapa rentan hidup rata-rata para iblis. Sera jelaskan menurut mata analisisnya Victor berusia 670 tahun, jadi Kelvin bisa menarik kesimpulan sendiri dari itu. Juga para iblis semuanya secara kolektif disebut iblis, tetapi ada banyak keras yang berbeda. Mereka dengan bentuk humanoid seperti Sera dan ayahnya berhenti tumbuh pada usia tertentu, dan kemudian mempertahankan penampilan mereka selama sisa hidup mereka. Sera kira mereka agak mirip dengan F dalam hal itu, namun titik di mana mereka berhenti tumbuh berbeda dari orang ke orang. Apalagi pertumbuhan Sera sudah berhenti, jadi Sera akan selalu terlihat seperti sekarang. Setelah mendengarkan penjelasan Sera, Kelvin dalam pikirannya mengira ada kemungkinan Bal adalah iblis yang tidak pernah terikat tetapi berhenti tumbuh setelah mencapai tampilannya saat ini. Rion bergumam kalau merasa kasihan pada Bal, atau lebih tepatnya Rion memikirkan hal yang sama dengan Kelvin, tapi Sera terlihat sangat bingung. Tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di benak Kelvin dan beralih ke arah Melvina. Kelvin melalui jaringan bertanya pada Melvina apakah sebagai Dewi dia tahu sesuatu. Melvina menjawab seperti yang dia katakan sebelumnya, Raja Iblis Gustav ada sebelum waktu Melvina dan Alaris adalah Dewi reinkarnasi saat itu. Jadi yang Melvina tahu adalah dari catatan yang diturunkan, dan mereka tidak banyak bicara. Bahkan semasa jabatannya sebagai Dewi dia belum pernah mendengar tentang gadis yang bernama Bal. Apalagi seorang sekuat dia akan menjadi terkenal di dunia bahkan jika mereka tidak menginginkannya. Setelah mendengar penjelasan Melvina, Kelvin menduga kalau Bal sepertinya baru saja muncul di dunia. Intinya bagaimanapun Kelvin menyarankan untuk tetap waspada terhadap Bal. Rion kemudian bertanya pada Sera bagaimana menurutnya tentang Bal, apakah dia bisa berteman dengannya. Sera menjawab kalau dia gadis yang baik, walaupun Bal terlihat dingin tetapi masih mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang Sera bicarakan. Terlebih dia sangat kuat. Lepas dari pembahasan itu semua, pertandingan Dark adalah yang berikutnya. Melvina bertanya pada Kelvin apakah Dark sudah pergi. Sebagai tanggapan, Kelvin menjawab kalau Dark sudah pergi dan tampak sangat bersemangat.
Sementara Kelvin dan Melvina bertukar pendapat, Dark sibuk berkeliaran di sekitar arena dengan tujuan tertentu. Tujuan itu akhirnya membawanya untuk mengintip melalui celah di pintu ruangan tertentu di rumah sakit. Dark melihat Goldiana sedang mengupas apel dan memberikannya ke Krustina irisan demi irisan. Nah, si Dark yang sudah tidak waras dan penyuka batang ini terlihat kesal melihatnya. Intinya, Dark cemburu pada Krustina. Setelah mendapat luka dari hari pertarungan dengan Kelvin, Krustina mendapatkan perawatan dari Goldiana. Jadi, Dark di balik pintu mengepalkan tinjunya dengan bertekad akan menunjukkan pada Goldiana seberapa bisa dia di turnamen. Pada saat ini juga Goldiana merasakan kehadiran Dark yang tampak bersemangat dengan mengatakan kalau dia bukanlah wanita gampangan. Dengan begitu, Renov yang sebagai komentator mengumumkan untuk pertandingan terakhir di Blok D dengan memanggil Dark dan Goldiana ke atas panggung. Saat ini Dark dan Goldiana sudah berada di atas panggung. Para penonton bersorak dan tidak sabar agar pertarungan dimulai. Tampilan Goldiana seperti biasa mengenakan pakaian ketat berwarna merah muda yang biasanya membuat Dark linglung. Tetapi Dark itu berbeda sekarang. Dark melihat tajam ke arah Goldiana. Dark mengangkat palu besarnya dan Goldiana mengambil posisi siap tempur. Begitu Reno memulai pertempuran, panggung tiba-tiba diselimuti oleh tanaman dan mengurung mereka berdua di dalamnya, sehingga para penonton tidak lagi bisa melihat pertempuran dan mereka hanya bisa melihat tanaman Dark yang sekarang berbentuk kubah. Di dalam kubah, Dark merasa diuntungkan karena dengan mata naga dia bisa melihat di kegelapan, sementara Goldiana tidak bisa melihat karena gelap. Dark kemudian menyerang Goldiana dengan palu besarnya, namun palu besar itu berhasil dihancurkan oleh Goldiana dengan siku dan lututnya. Meski tidak bisa melihat, Goldiana masih bisa merasakan serangan mendadak yang mengarah padanya. Goldiana kemudian berjalan ke arah Dark sambil melihat sekelilingnya. Goldiana sudah tahu kalau Dark menggunakan 4 jenis tumbuhan, dan setiap tumbuhan memiliki kapasitas serangan masing-masing. Goldiana juga bisa mencium aroma racun yang dikeluarkan oleh tanaman Dark, sehingga bagaimanapun Goldiana terpaksa harus menahan nafasnya. Goldiana merasa ini sangat menarik, karena sudah lama dia tidak bertarung tanpa bernafas. Goldiana terus berjalan ke arah Dark dengan terus memperhatikan sekitar. Dark kemudian menggunakan tanamannya untuk menyerang Goldiana, tapi Dark bisa melihat Goldiana mencabik-cabik semua tanamannya. Dark terus menggunakan tanamannya untuk menjaga jarak dengan Goldiana, tapi tidak ada gunanya. Apalagi Dark yang mengira Goldiana hanya bisa bertarung dengan jarak dekat, ternyata bisa melemparkan serangan jarak jauh berbentuk gumpalan udara dari jarinya dan itu mengenai tepat tembus di perut Dark. Sekarang Goldiana semakin dekat. Dark tertunduk menahan rasa sakit sambil menggunakan tanamannya untuk menutup luka di perutnya. Dark melepaskan serangan nafas dan itu membakar semua yang ada di lintasannya. Bahkan tangan Goldiana terluka saat menahannya, dan ini adalah luka pertama yang dia dapatkan saat di turnamen. Tiba-tiba tinju Goldiana mengeluarkan aura merah muda dan menerangi kubah di dalamnya. Dark tiba-tiba gemetar dengan lonjakan teror murni. Meski tanaman kubah Dark terus menyerang Goldiana, namun itu semua langsung lenyap dengan sekali ayunan. Dark ingat bahwa Kelvin memberitahukan bahwa Krustina juga bisa menggunakan aura yang bisa meningkatkan pertahanan yang diselimutinya. Dan diketahui juga bahwa aura ini adalah teknik Goldiana, namun itu ternyata jauh lebih kuat. Dark melihat kaki Goldiana sekarang diselimuti aura dengan bersiap menyerang Dark. Pikiran Dark sekarang benar-benar kacau. Dia tidak bisa menentukan apa yang dapat dia lakukan untuk mencegah hal itu. Yang tersisa hanyalah satu hal yang dia bisa lakukan. Goldiana menendang tanah dan menghilang. Dia sudah berada tepat di depan Dark. Tinjunya yang terangkat adalah serangan pemungkas yang mampu mengurangi target apapun menjadi cahaya cipratan dengan goresan kecil. Pada saat-saat yang paling singkat, mata Goldiana dan Dark bertemu. Dengan mata yang pertama seolah bertanya apakah ini semua gairah. Pada saat yang sama, semuanya sunyi di luar kubah. Tidak ada perubahan di atas panggung yang berarti tidak ada yang membuat bersemangat. Penonton dan komentator tidak melakukan apa-apa selain menatap kanopi tanaman. Terlepas dari semua tindakan yang terjadi di dalam, mereka yang berada di luar benar-benar kehilangan topik untuk dibicarakan. Tiba-tiba retakan muncul di permukaan kubah. Mata semua orang terpaku pada panggung di mana akhirnya ada gerakan untuk pertama kalinya sejak awal pertandingan. Teriak Renov langsung kembali ke perannya sebagai komentator. Setelah kubah itu runtuh, para penonton dikejutkan dengan penampakan seekor naga hitam dan mencari di mana Dark. Di depan naga hitam itu berdiri Goldiana dengan satu tangan dan kaki. Dia dibalut angin puyuh berwarna merah muda. Tentunya naga hitam itu adalah Dark dalam wujud aslinya. Terdapat lubang di perut Dark bekas serangan Goldiana. Dengan berubah menjadi naga, Dark nyaris tidak berhasil menahan serangan Goldiana. Tapi berkat kubah, Dark berhasil membatasi penglihatan Goldiana dan menyeretnya keluar. Jadi berubah jadi naga adalah kartu truf
dahak. Dua tanaman karnivora tumbuh dari area di belakang sayap dahak di punggungnya. Tanaman-tanaman itu melesat dengan kecepatan yang berbeda dari tanaman sebelumnya. Bahkan racun yang mereka keluarkan menyerbu Goldiana secara lebih mematikan. Apa yang dahak tumbuhkan dari tubuhnya sendiri disebut benih bencana. Itu adalah tanaman yang sangat khusus yang hanya tumbuh dalam kegelapan mutlak di Abyss Land, tempat di mana iblis tinggal. Begitu ia tumbuh, ia akan mencabik apa saja dan siapa saja yang dianggap tuannya sebagai musuh. Namun karena dahak memiliki sisik yang keras, dahak bisa melewati itu semua dengan mendapatkan dua diantaranya dalam bentuk sepenuhnya matang. Situasi Goldiana sangat buruk. Tumbuhan itu terus menyerang tanpa henti, menyedot darah dimanapun, giginya bersentuhan dengan bagian tubuh manapun yang tidak terlindungi oleh aura. Sementara dahak menembakkan serangan napas dari belakang setiap kali ada celah kecil apapun. Kehancuran yang disebabkan oleh nafas itu berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari apa yang dihasilkan bentuk manusianya. Pada saat itu Goldiana bilang kalau dia tidak ingat sudah berapa lama sejak dia memiliki cinta yang begitu penuh gairah yang ditunjukkan padanya. Dahak telah mendapatkan ini dengan membakar pemandangan rose instannya Goldiana ke dalam pikiran dahak. Goldiana telah menyatakan dan tertawa meskipun dalam situasi di mana dia hampir tidak punya waktu untuk bernapas. Di mata dahak itu adalah senyum seorang dewi, namun di mata orang lain itu hanyalah senyuman seorang ogre dan tidak ingin melihatnya. Pertarungan berakhir tepat setelah itu menentukan orang terakhir yang akan maju ke semifinal. Saat ini di rumah sakit Gaunian, dahak terbangun sambil melihat Goldiana yang sedang mengupas apel untuknya. Dahak bertanya pada Goldiana di mana dia. Goldiana jelaskan bahwa dahak berada di rumah sakit dan Goldiana memberitahu dahak kalau Goldiana yang menang karena dahak jatuh pingsan saat pertarungan. Singkatnya, di sini dahak yang awalnya salah paham dan cemburu pada Goldiana sekarang berteman setelah diberitahu oleh Goldiana kalau dia adik seperguruannya. Yaitulah pembahasan tentang pertarungan dahak dan Goldiana. Para kontestan yang telah memenangkan semua pertandingan saat ini berdiri di atas panggung. Mereka adalah Kelvin, Leonhard, Sera, dan Goldiana. Seperti biasa dengan adanya Renov sebagai komentator, para penonton tampak sangat bersemangat untuk pertarungan yang akan mereka suguhkan di semifinal. Di atas panggung mereka saling mengobrol satu sama lain dan diketahui juga lah racun dahak yang ada di tubuh Goldiana dikeluarkan oleh Kelvin. Sementara di sini Leonhard masih memakai tampilan Stola, sedangkan Sera masih tampak kesal dengan Leonhard. Setelah ditentukan slot untuk lawan mereka di final, Reno mengumumkan di depan layar kepada para penonton. Jadi pertarungan pertama di final adalah Kelvin dan Leonhard, sementara yang kedua Sera dan Goldiana. Kelvin mendapat kesempatan untuk melunasi utangnya segera, yaitu membalaskan pelakuan Leonhard terhadap adiknya, yaitu Rion. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nakama.